Assalamualaikum, perkenalkan 3BTI 720 kan manajemen saya sistem informasi. Mengapa organisasi? Karena ini memiliki sangat lama di sini dapat memberikan keputusan yang di mana akurat dan juga relevan dan juga menentukan. Kemudian untuk alasannya, untuk efisien itu sebuah organisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya data inventaris maupun proses internal dalam sebuah organisasi. Nah, di sini juga sebuah organisasi itu dapat mengidentifikasi peluang untuk produktivitasnya. Nah, untuk efisiensi operasional ini, kita contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita mengoptimalkan adanya penggunaan sumber daya dan juga tentunya mengurangi adanya pemborosan. Nah, di sini sangat sangat penting sekali sebuah informasi ini dalam meningkatkannya efisiensi operasional, yaitu seperti tadi dapat memantau data kinerjanya. Nah, jadi dari sebuah organisasi ini dapat menggunakan informasi untuk memadukan sebuah kinerja mereka dalam berbagai aspek seperti penjualan ataupun produksi dari sebuah organisasi ataupun layanan terhadap pengguna. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini adalah pelacakan kerja. Nah, untuk pelacakan kerja ini adalah informasi yang digunakan untuk menyatukan dan juga memutar kinerja sebuah organisasi. Jadi, ini membantu dalam menilai apakah tujuan telah tercapai dan juga apakah terdapat sebuah perubahan dalam strateginya. Untuk pelacakan kerja ini dari sebuah organisasi itu sangat penting bagi suatu organisasi yang dimana dapat mengukur sebuah kinerja. Nah, dalam mengukur kinerja itu informasi yang dikumpulkan dalam sebuah organisasi itu dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam seperti tujuan mereka dan juga apakah dalam tujuan tersebut mau memperubah sebuah strateginya. Untuk alasan yang keempat yaitu manajemen resiko. Di sini untuk manajemen resiko yaitu informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengelola resiko, di mana organisasi ini perlu memiliki akses ke data terkini untuk membuat atau mengambil sebuah keputusan itu yang berhubungan dengan resiko seperti adanya keuangan, operasional maupun sebuah hukum. Jadi untuk manajemen resiko ini dalam sebuah organisasi itu sangat perlu, yaitu adanya untuk mengidentifikasi, mengukur, mempengaruhi pencapaian tujuan dari sebuah organisasi itu. Itu jelaskan keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Nah, di sini keterkaitan antara sistem informasi manajemen atau SIM dengan teknologi informasi atau TI, yaitu sebuah SIM atau sistem informasi manajemen, yaitu adalah sebuah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk mengelola sebuah informasi dalam konteks organisasi manajemen. Jadi untuk tujuan SIM ini untuk memberikan sebuah informasi yang diperlukan kepada pemimpin dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi yang dimana dapat membantu mereka dalam merencanakan, mengelola, dan juga mengawasi operasi sebuah organisasi. Itu merupakan sedikit pengertian mengenai sistem informasi manajemen. Nah, untuk teknologi informasi itu sendiri, ini mencakup sebuah perangkat ataupun infrastruktur teknologi yang dimana dapat digunakan untuk mengumpulkan dan juga menyimpan, mengelola, dan juga mentransmisikan data dari sebuah informasi itu. Jadi, untuk keterkaitannya dalam sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi yaitu yang pertama, adanya sistem informasi memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan sebuah informasi kepada manajemen. Nah, di sini artinya yaitu dengan bantuan sebuah teknologi informasi, ini sebuah sistem informasi manajemen itu dapat mengotomatisasi sebuah proses untuk pengumpulan datanya dan juga pelaporannya, sehingga manajemen mengakses informasi secara cepat dan juga akurat. Untuk yang kedua, untuk keterkaitannya yaitu teknologi informasi memberikan alat dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah sistem informasi manajemen. Nah, di sini maksudnya itu seperti penggunaan perangkat keras dan juga perangkat lunak
yang dimana dalam mendukung sistem basis data untuk menyimpan dan juga mengelola data sebuah organisasi itu. Nah, untuk yang ketiga, keterkaitannya yaitu teknologi informasi juga memungkinkan integrasi antara berbagai bagian dan departemen dalam sebuah organisasi, yang dimana sehingga informasi itu dapat mengalir secara mulus dan antara berbagai fungsinya itu. Nah, maksudnya yaitu dalam itu dapat mengambil keputusan yang lebih informasi dan juga terkoordinasi dengan baik. Jadi antara keterkaitan sistem informasi manajemen dan juga teknologi informasi ini sangat-sangat keterkaitan antara satu sama dengan yang lain. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja fungsi utama yang diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Nah, dalam suatu organisasi ini fungsi utama yang diterapkan itu emang lebih banyak fungsi utamanya, tapi di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi utama ada 5. Yang pertama yaitu tentang pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data di sini, sebuah sistem informasi manajemen ini berguna untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dalam sebuah organisasi. Nah, di mana termasuk juga dalam departemennya. Jadi kita dapat mengumpulkan informasi-informasi dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Nah, juga sebuah sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan juga manusianya. Nah, kemudian untuk pengumpulan data ini nantinya datanya itu kemudian diolah dan dihasilkannya data itu menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu fungsi utamanya adalah penyimpanan data. Nah, untuk penyimpanan data ini sebuah sistem informasi manajemen itu menyimpan data dalam basis data atau sistem penyimpanan yang aman dan juga terstruktur. Nah, hal ini itu memungkinkan akses yang cepat dan juga efisiensi terhadap sebuah informasi yang diperlukan oleh berbagai bagian sebuah organisasi itu sendiri. Nah, untuk fungsi yang ketiga, fungsi utama yaitu adalah pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data ini dari sistem informasi manajemen itu nantinya data dengan menggunakan sebuah algoritma maupun perangkat lunak khususnya untuk mengubah menjadi informasi yang lebih berguna. Jadi di sini pengolahan data itu data yang dari semula itu akan diolah untuk menjadi yang lebih baik lagi, kemudian akan diolah menjadi yang lebih berguna lagi. Jadi dalam pengolahan data ini itu dapat meliputi seperti pengelolaan dan juga untuk menganalisis data-data yang ada. Kemudian yang keempat yaitu tentang pelaporan dan pemantauan. Untuk pelaporan dan pemantauan, ini sistem informasi manajemen itu menghasilkan pelaporan rutin yang memberikan wawasan tentang kinerja dari sebuah organisasi itu. Jadi untuk sistem informasi manajemen ini membantu dalam memanajemen, dalam mengendalikan sebuah perkembangan yang ada di sebuah organisasi dan juga untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam sebuah organisasi itu dan juga dalam mengambil dan juga mengidentifikasi masalah atau dalam perkembangan dalam sebuah organisasi itu dapat juga mengambil sebuah tindakan. Nah, sebuah tindakan yang diperlukan dalam sebuah organisasi jika terdapat adanya sebuah perubahan. Kemudian untuk fungsi utama yang terakhir atau yang kelima yaitu mengenai keamanan dan perlindungan data. Nah, untuk keamanan dan perlindungan data di sini sebuah sistem informasi manajemen memiliki fungsi keamanan yang penting, yaitu untuk melindungi data dan informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Jadi di sini tuh dari sebuah sistem manajemen itu mengatur dalam sebuah keamanannya untuk melibatkan kontrol akses dalam sebuah data itu sendiri. Jadi juga untuk menjaga kerahasiaan dari sebuah data yang telah dikumpulkan dalam sebuah organisasi itu. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen. Nah, di sini sudah jelas ada 5 karakteristik dari sistem informasi manajemen. Untuk
Yang pertama yaitu terfokus pada manajemennya. Nah, untuk terfokus pada manajemennya ini, sistem informasi yang tadinya dirancang oleh sebuah organisasi, yaitu khusus untuk membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan dan juga perencanaan strateginya. Nah, di sini berarti itu sebuah informasi juga yang dihasilkan dari sebuah organisasi ini oleh sistem informasi manajemen itu harus relevan dan juga bermanfaat bagi pemimpin sebuah organisasinya. Nah, jadi untuk karakteristik pertama ini fokus pada manajemennya. Kemudian untuk yang kedua yaitu berorientasi pada pengguna. Nah, untuk karakteristik yang kedua ini maksud dari berorientasi pada pengguna yaitu sistem informasi manajemennya yang dibangun dengan mempertimbangkan segala kebutuhan bagi pengguna utama ini yaitu manajemen itu nantinya laporan-laporan itu harus mudah untuk dipahami dan juga digunakan oleh pengguna non teknisnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada berbasis data. Untuk berbasis data ini sistem informasi manajemennya itu menggunakan data sebagai bahan utama dalam sebuah organisasi. Nah, data ini diambil dari berbagai sumber dalam sebuah organisasinya dan juga nantinya itu diolah menjadi informasi yang berguna. Nah, untuk selanjutnya yang keempat yaitu terstruktur dan terorganisir. Nah, di mana untuk terstruktur dan terorganisir ini dalam sistem informasi manajemennya nantinya disimpan dalam basis data atau sistem penyimpanannya yang terstruktur. Nah, seperti itu. Kemudian dapat memungkinkannya pemrosesan dan akses terorganisasinya. Nah, untuk karakteristik yang terakhir yaitu adalah analisis dan juga pelaporan. Untuk analisis dan juga pelaporan ini adalah sebuah sistem informasi manajemen yang menyediakan kemampuan untuk menganalisis data dan juga menghasilkan laporan yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, di mana untuk analisis dan pelaporan ini nantinya dari sebuah organisasi itu mampu menganalisis dan juga memberikan pelaporan mengenai data-data yang telah dikumpulkan seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu adalah sistem informasi manajemen dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan piramida. Apa maksudnya? Nah, untuk sistem informasi manajemen yang dapat diibaratkan sebuah bangunan piramida. Ini maksudnya adalah sebuah sistem informasi manajemen ini dapat diibaratkan sebagai bangunan piramida, yaitu yang dapat mengacu pada hierarki sebuah informasi dan fungsi-fungsi dalam sebuah organisasi yang terstruktur dan mirip dengan piramida. Jadi piramida ini untuk memberikan atau menampilkan sebuah perkembangan dari sebuah organisasi itu sendiri. Jadi bisa diberatkan atau dibentuk dengan sebuah gambar piramida. Nah, di sini dapat saya jelaskan ada 3 alasannya dalam konteks sistem informasi manajemen yang diibaratkan sebuah bangunan piramida. Untuk yang pertama, yaitu basis piramida tingkat operasional. Nah, untuk basis piramida tingkat operasional ini bagian piramida yang paling bawah. Jadi paling bawah sendiri, paling besar dan panjang yang ada di bawah sendiri. Nah, untuk piramida ini mewakili tingkat operasional dalam sebuah organisasi yang paling bawah. Di sini data harian dan juga data-data setiap harinya itu rutin dikumpulkan dan juga diproses. Kemudian dalam sistem informasi manajemennya pada tingkat ini mencakup sistem pengolahan data operasionalnya seperti manajemen persediaan, penggajian, dan juga pemesanan dalam sebuah organisasi. Nah, nantinya informasi-informasi yang dihasilkan ini cenderung sangat rinci dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dalam sebuah organisasi. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah piramida tengah atau tingkat taktis. Nah, untuk piramida yang kedua ini, piramida tengah ini mewakili tingkat taktis dalam organisasi yang biasanya diisi oleh manajer tingkat menengah,
di mana di sini tuh informasi dari tingkat operasional diolah menjadi laporan yang lebih ringkas dan juga bermanfaat untuk perencanaan jangka menengah dan pengambilan sebuah keputusan. Nah, di sini sistem informasi manajemen dapat mengetahui tingkat ini mencakup seperti pelaporan manajemen, analisis, dan juga perencanaannya. Nah, jadi untuk piramida yang kedua, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk piramidanya adalah puncak piramida atau tingkat strategis, yaitu di mana puncak piramida ini adalah puncak yang piramida yang paling atas dari piramida-piramida sebelumnya, yang dimana akan berbentuk seperti piramida. Untuk puncak piramida ini atau tingkat strategis adalah puncak yang dimana diisi oleh eksekutif atau yang paling tinggi dalam sebuah organisasi manajemennya. Nah, untuk di sini sebuah informasi ini yang dihasilkan dari tingkat taktis tadi yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan strategis maupun perencanaan jangka panjang. Nah, dari sistem informasi manajemen ini, tingkat ini yaitu mencakup sebuah sistem untuk merencanakan juga dalam strateginya, analisis dan juga mengetahui evaluasi kinerja dalam sebuah organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi ibaratnya itu piramida ini adalah sebagai cara untuk memvisualisasikan dalam sistem informasi manajemen dalam organisasi, yang dimana dalam pengibaratan dari sebuah piramida ini dapat mencerminkan berbagai tingkat pengambilan keputusan dan juga tugas-tugas dalam sebuah organisasi, yang dimananya nanti informasi itu mengalir dari bawah ke atas. Jadi dari basis piramida atau tingkat operasional itu akan berjalan, akan mengetahui alirnya dari bawah sampai hingga dengan piramida puncak atau puncak piramida. Yang dimana dengan tingkat yang lebih tinggi ini itu dapat menerima laporan dan juga dapat menganalisis yang lebih abstrak, dan juga sementara tingkat yang lebih rendah ini mengenai operasional data yang lebih rinci, dapat menanganinya. Jadi basis piramida ini itu dapat menangani data-data yang lebih rinci. Kemudian untuk sistem informasi manajemen diabarkan sebagai sebuah pengembangan piramida ini dapat membantu memahami bagaimana mendukung berbagai tingkat manajemen dan juga organisasi dengan cara yang terstruktur dan terorganisasi. Gitu. Itu adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan dari kuis 1 dari sistem informasi manajemen yang diampu oleh Pak Bani. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya dalam penyampaian sebuah materi ataupun sebuah pertanyaan dari mata kuliah sistem informasi manajemen, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.